Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif oleh Nurlaila Ginting, UPT SDN 060830. Modul 1. Bolehkah memaksa? Dipaksa dulu, nanti terbiasa. Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, kemungkinan akan ada dampak jangka panjangnya. 3 dampak pemaksaan. 1. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. 2. Akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya, anak yang dipaksa les musik mungkin malah akan muncul antipati pada musik, bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. 3. Kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. 1. Mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. 2. Membantu murid untuk menemukan inspirasinya. 3. Membuka ruang dialog dengan murid. Motivasi perilaku menghindari rasa sakit atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi perilaku menginginkan hadiah atau pujian. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi perilaku menghargai diri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Modul 2. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi disiplin diri. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sisi 1 segitiga restitusi. Stabilize the identity. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah dari tujuan menjadi orang sukses. Karena restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Pendekatan restitusi sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Sisi 2 segitiga restitusi, validasi perilaku yang salah. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu, sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Sisi 3 segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Modul 3. 5 posisi kontrol guru. Disiplin positif pada diri siswa perlu dikembangkan. Bagaimana penerapan disiplin positif? Strategi apa yang perlu dilakukan orang tua atau pendidik agar disiplin positif pada diri siswa tumbuh? Pengenalan 5 posisi kontrol. Posisi pertama, punisher atau penghukum. Pada posisi ini, perbuatan guru berupa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, dan menyakiti. Hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Itu dilakukan agar tidak dihukum. Siswa meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Posisi kedua, guilter, atau pembuat orang lain merasa bersalah. Pada posisi ini, intonasi guru lebih halus. Misalnya, aduh, kamu kok telat lagi? Kamu kan sudah bilang mau tepat waktu. Kok sekarang telat lagi sih? Posisi ketiga, buddy atau teman. Guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak. Ia menjalin hubungan pertemanan dengan humor dalam mempengaruhi siswa. Tutur katanya ramah, kadang bercanda, dan sok kenal, sok dekat dengan anak. Posisi keempat, monitor atau pemantau. Sebelumnya, guru dan siswa sudah membuat aturan kelas. Aturan tersebut sudah disepakati, apa yang dilakukan dan konsekuensi jika tidak melakukan. Pada posisi ini, jika siswa tidak disiplin, guru lebih santai. Ia tidak menghardik, berkata dengan intonasi datar saja, dan guru mengingatkan peraturan yang disepakati. Apa aturan kita sih? Posisi kelima, manajer. Pada posisi sebagai manajer, guru akan bertanya tentang apa yang membuat mereka terlambat. Dalam hal ini, anak dilibatkan mencari solusi dari kesalahan. Ia belajar dari kesalahan. Anak diajak mencari solusi, mereka diajak bicara dan diarahkan pada nilai-nilai yang diyakini terutama pada kesepakatan kelas. Modul 4. Hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Pemberian hadiah dalam praktik pembelajaran di kelas. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Hukuman. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Disiplin yang bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Alficon, Punish by Reward, 1993, wawancara ASCD, Maret 1995, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah.
dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Restitusi di kelas. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.